Oke. Saya ingin melakukan eksperimen. Ini apa? Kaca. Kalau ini, Marsha? Kacang juga. Apa perbedaannya? Kacang di tangan kiri saya dengan kacang di tangan kanan saya. Yang di tangan kiri masih ada kulitnya, yang di tangan kanan sudah terkelupas ya. Mana yang lebih berat bobotnya? Yang masih ada kulitnya ya, karena ada unsur tambahannya yaitu kulit. Filmer, kalau kita masukkan ke dalam air ini, kira-kira mana yang tenggelam? Kacang berkulit yang lebih berat atau kacang tanpa kulit yang lebih ringan? Tanpa kulit. Betul, yang akan tenggelam. Kita buktikan saja ya. Oke, kita masukkan kacang tanpa kulit. Betul apa yang disampaikan oleh Filmer, yaitu tenggelam. Sedangkan kacang berkulit mengambang. Oke, pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita maknai dari eksperimen yang sangat sederhana itu? Yaitu memasukkan kacang tanpa kulit yang tenggelam, bisa dilihat, dan kacang yang masih utuh berkulit mengambang. Baik dalam konteks individu maupun dalam konteks sebuah bangsa. Terlebih lagi kita akan kaitkan dengan peristiwa 94 tahun yang lalu, yaitu Sumpah Pemuda yang akan kita rayakan. Kita akan melakukan upacara hari Jumat yang akan datang. Dalam konteks individu, bagaimana kalian memaknai eksperimen sederhana yang barusan kita lakukan, yaitu memasukkan kacang tanpa kulit dan kacang berkulit ke dalam air? Silahkan, Bella. Kalau menurut aku, yang itu di situ yang kalau kacang dengan kulitnya itu tidak melupakan etnisnya, karena kalau dia udah sukses, dia masih tetap ingat orang-orang yang dulu pernah membantunya gitu contohnya. Terus kalau yang kacang lupa kulit, dia akan gagal dari kehidupan karena dia melupakan etnisnya. Kayak dia udah melupakan orang-orang yang dulu pernah membantu dia seperti teman, keluarga, dan lain-lain. Oke. Rencana kamu mau berkiprah di bidang apa atau karir kamu? Aku sih pengennya jadi businesswoman. Kalau suatu saat kamu sukses, kira-kira siapa saja orang-orang yang menopang kesuksesan kamu? Pertama-tama dari keluarga, terus dukungan teman-teman gitu. Apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka-mereka itu? Berterima kasih atas dukungan dan bantuan mereka kepada saya. Karena tanpa mereka nggak akan ada saya di sini. Berarti kamu kategori apa itu? Kacang yang berkulit atau kacang tanpa kulit? Yang berkulit. Oke, semoga sukses Bella. God bless you. Terima kasih. Ya, kalau menurut saya dari yang bisa kita dapat dari eksperimen kacang tadi adalah kalau kacang yang lupa kulitnya atau tidak ada kulitnya akan tenggelam karena dia melupakan siapa dirinya, siapa orang-orang sekitarnya, siapa yang membantunya, siapa bangsanya, dan tujuannya hanya untuk diri sendiri saja. Tapi kalau misalnya kacang yang masih bersama kulitnya atau dalam konteks individu ini masih mengingat bangsanya dan masih mengingat orang-orang sekitarnya, orang-orang tersayangnya, dia akan tidak akan tenggelam karena dia masih mempunyai orang-orang sekitarnya dan tujuannya banyak. Terima kasih. Morning Alika. Morning. Could you explain relationship between peanut experiment with our nationalism to celebrate Sumpah Pemuda? The peanut experiment is a metaphor for the current society that we live in right now. So the peanut with the skin is a country that still owns their tradition, and I think that most people nowadays is very embarrassed to embrace their own nationality, but and those people are the peanut without the skin. So I think Indonesia having their own language, that's the peanut with the skin,
because we should embrace our language, and we should also embrace our tradition. Oke, thank you Alika. Thank you. How about you, Zelo? I feel like the peanut experiment symbolizes that a country with great recognition of its own culture, such as countries like Japan and Indonesia, who are very proud of their identity, language, and culture, and all of their own traditions, are the peanuts with skin, and they show up afloat in the water, and that's why they stand strong to their ground. Whereas countries who forget their own identity, forget their language, and tend to embrace modernization as something naked and don't process it, and they actually lose their identity, are the peanuts without the skin, and they drown in the water. Hence why a nation should continue to embrace their identity and culture in the ever-evolving world. That's Oke, thank you. Dapat bagaimana? Kalau menurut saya, bangsa yang tahu ininya sejarahnya adalah bangsa yang lebih baik karena mereka tahu sejarahnya dan pengorbanan dari pahlawan-pahlawan sebelumnya. Melainkan kalau bangsa yang lupa dengan kulitnya, berarti dia melupakan sejarahnya. Jadi kemungkinan besar keturunan-keturunan selanjutnya generasinya tidak akan tahu tentang sejarah mereka sendiri. Oke, terima kasih. Kaitannya dengan Sumpah Pemuda? Ada nggak? Kaitannya ada. Iya, gimana? Kalau misalnya bangsa Indonesia lupa dengan sejarahnya, kemungkinan besar sekarang kita akan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia. Itu bahasa mungkin Belanda atau Inggris. Jadi salah satu peninggalan Sumpah Pemuda adalah bahasa nasional, bahasa Indonesia ya? Ya Pak. Kebayang nggak kamu kalau kamu dan kita semua saat ini menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar? Tidak kebayang Pak. Memiliki jati diri nggak kira-kira? Ada rasa kebanggaan sebagai sebuah bangsa nggak? Nggak ada. Oke, kita bersyukur ya, kita punya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Boleh tepuk tangan dong? Saya hanya akan mereview terakhir saja, mengulas sepintas apa yang sudah kalian sampaikan. Dalam konteks individu, ingat, kacang yang pelupa kulitnya adalah orang yang melupakan siapa dirinya, asal-usulnya, etnisitasnya, kewarganegaraannya, dan tenggelam dalam kehidupan sosial. Artinya, orang tersebut tersingkirkan. Kenapa? Karena menjadi orang yang sombong, tenggelam oleh kesombongan. Sedangkan kacang berkulit adalah kacang yang tetap mempertahankan jati dirinya sebagai etnis tertentu, sebagai warga negara Indonesia, dan dalam konteksnya dengan warisan Sumpah Pemuda yaitu bahasa nasional, kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sedangkan dalam konteks berbangsa dan bernegara, bangsa yang masih mempertahankan jati dirinya adalah seperti kacang yang berkulit. Dia tetap mengambang, eksis dalam pergaulan masyarakat internasional. Coba kalian bayangkan, seandainya kita menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar sehari-hari, saya yakin kebanggaan sebagai sebuah bangsa, bangsa Indonesia yang besar ini akan runtuh. Oleh sebab itu, jangan lupakan sejarah. Kita harus bersyukur kepada para pahlawan yang telah membangun dengan susah payah Republik ini.